Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Mama Kaindra. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang belanja mingguan dan food prep ya teman-teman, dengan budget 150.000 per minggu. Diawali tadi dengan mengecek ketersediaan di kulkas dari minggu lalu, dan ternyata yang sisanya itu adalah toge dan tahu serta bawang daun. Nah, bahan dari menu tersebut pastinya akan menjadi menu untuk minggu ke depan ya. Di sini aku tulis juga meal plan selama seminggu ke depan, dan juga menulis list belanjaan yang harus dibeli. Totalnya itu sekitar 133.000. Nah, ini aku ke pasarnya itu waktu malam-malam, jadi sekitar pada maghrib itu 6:30. Karena kalau malam-malam itu lebih enak aja belanjanya, udah sepi. Terus untuk sayuran-sayurannya dan daging-dagingnya juga masih segar-segar kok, enggak sampai yang layu gitu. Jadi tadi aku beli ayamnya aku beli yang filet, terus tadi beli sayur, dan ini beli kulit lumpia ya. Di sini satunya itu 2.500. Aku tuh beli 2 buat stok cemilan. Nah, di sini aku beli telur puyuh ya, teman-teman. Satu bungkusnya itu 10.000. Jadi aku beli satu bungkus aja dan langsung ke perbawangan. Di sini aku beli bawang putih 3 buletan, terus bawang bombay 1 buah aja. Dan ini bawang merah. Bawang merahnya sedikit aja karena memang masih ada stok dari minggu kemarin. Dan terakhir itu aku tadi beli tahu sama tempe. Nah, ini tuh besokannya aku baru melakukan food prepnya ya, karena kan pulangnya malam, jadi aku udah nggak mood buat food prep, udah capek gitu ya biasanya kalau udah malam itu. Jadi food prepnya itu subuh-subuh gitu ya. Oke, ini adalah hasil belanjaanku. Nggak banyak ya teman-teman, tapi cukup insya Allah untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ini aku beli tahu putih. Sebenarnya masih ada tahu kuning, cuman ini aku beli tahu putih juga untuk stok cemilan dan juga untuk dibikin sayur bening sebenarnya. Nah, di sini ini aku beli dengan harga Rp6.000 ya teman-teman. Gimana di daerah teman-teman, tahu segini sama nggak harganya Rp6.000? Ini aku dapat 10 biji. Terus lanjut, di sini aku beli juga wortel dan juga buncis. Aku beli buncis itu seperempat, dan ini wortelnya pokoknya ini segini tuh harganya 7.000. Terus kalau buncis seperempatnya itu 5.000. Nah, rencananya wortel ini tuh akan aku buat menu untuk melengkapi katsu itu ya. Rencananya pengen buat kayak apa tuh, salad ya, yang kayak di Hokben gitu, wortel pakai kol terus pakai mayones gitu. Makanya aku beli segini. Sebenarnya ini terlalu banyak, bisa sampai 2 minggu ke depan si wortelnya. Nah, untuk penyimpanan wortel itu akan lebih awet ketika kita rendam dengan air ya teman-teman. Itu akan lebih awet, mungkin bisa sampai 1 bulan asal airnya itu diganti secara berkala. Oke, ini buncisnya aku potong-potong dulu si ujung-ujungnya biar nanti mempermudah waktu ketika masak. Jadi tinggal potong-potong aja. Nah, rencananya si buncis ini aku akan buat tumis buncis tempe ya teman-teman, dan sebagiannya lagi aku akan rebus aja. Oke, selanjutnya di sini aku beli jamur enoki 1 bungkus. Aku belinya bukan di pasar ya teman-teman. Ini jamur enokinya aku beli di toko frozen food gitu. 1 bungkusnya harganya Rp7.000, dan jamur ini tuh aku bakal tumis sama tofu ya. Jadi aku mau buat tumis tofu jamur enoki. Jadi aku lihat resepnya dari TikTok. Jadi nggak sengaja sih sebenarnya lihat resepnya. Terus dilihat-lihat kayaknya enak. Jadi aku pengen nyobain. Jadi ini tuh baru pertama kali aku bakal masak itu. Insya Allah mau diniatin nih dari sekarang selama 1 bulan, atau setiap 1 bulan itu ada minimal 1 menu baru yang bisa aku masak. Semudah-mudahan bisa terrealisasi ya, amin. Oke, selanjutnya tadi aku beli tofu aku beli 3 buah, 1 buahnya itu harganya Rp4.000 ya teman-teman. Dan ini aku beli tempe 1 papan aja, harganya 1 papannya Rp6.000. Oke, tempe ini tuh aku bakal masak menjadi 2 menu gitu. Yang pertama itu aku bikin tempe goreng atau tempe mendoan, dan yang satunya lagi nanti aku akan potong kecil-kecil untuk ditumis sama buncis tadi. Selanjutnya ini aku beli telur puyuh 1 bungkus gini, harganya 10.000 ya teman-teman. Udah lama banget aku nggak beli telur puyuh, kayaknya udah berapa tahun gitu nggak beli. Setahun mungkin ada, atau mungkin 2 tahun ya, pokoknya udah lama banget gitu. Ini aku beli karena mau dibikinin sayur bening buat
anak aku dibikin sayur bening ditambahin wortel terus makaroni gitu, karena memang kemarin lagi sakit gitu, jadi aku masakin yang bening-bening gitu. Nah, tapi aku sebenarnya belum tahu gimana cara untuk menyimpan telur puyuh ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu nih cara baik untuk menyimpan telur puyuh agar lebih awet itu gimana, boleh komen di bawah ya. Oke, tadi aku beli kulit lumpia 2, itu harganya 5.000 ya. Jadi satunya 2.500. Terus ini aku beli ayam filet 1 love kayak gini, harganya 30.000. Ini setengah kilo lebih ya, teman-teman. Nah, ini aku bagi 2 untuk dimasak. Yang satunya itu akan dimasak katsu. Jadi 3 minggu terakhir ini aku selalu setiap minggu itu nyetok katsu gitu ya. Karena memang anak aku lagi suka. Jadi aku nyetok terus deh setiap minggunya. Dan memang aku tuh emang dari dulu suka banget sama katsu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kemana-mana misalkan ada katsu kayak atau ramen ya, pasti aku pesennya katsu ramen gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa nih bikin katsu, jadi kalau pengen tinggal bikin aja. Nah, ini si katsunya aku bikin jadi 8 bagian ya. Nah, untuk setengah ayamnya lagi, itu tuh aku akan buat ayam saus mentega. Jadi ini aku potong kecil-kecil ya, teman-teman. Nah, ayam saus mentega sebenarnya aku belum pernah bikin. Cuman kayaknya sama aja ya resepnya sama saus mentega lain. Yang biasa aku bikin tuh udang pakai saus mentega. Sekarang aku mau nyobain ayam saus mentega. Nah, kalau teman-teman gimana nih ayam filet kayak gini, senengnya dibikinin apa? Boleh share-share-nya ya. Nah, selanjutnya ini aku tadi toge ya, ini aku keluarin lagi. Jadi ada toge yang dari minggu lalu, terus aku beli juga itu tepung panir, harganya itu 6.000. Dan tepung serbagunanya aku beli lagi nih karena stok yang dari bulan ini tuh udah habis karena memang bikin katsu terus ya kemarin. Jadi aku biasanya kalau bikin katsu itu pakai tepung serbaguna nih teman-teman, dicampurin sama terigu. Oke, itu selanjutnya aku beli cabe, pokoknya cabe, bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay itu totalnya 13.000 rupiah. Udah deh, ini adalah stok bahan makanan yang akan aku masak selama 1 minggu ke depan. Ini sesuai meal plan yang aku buat ya, dan pasti ini akan cukup untuk seminggu ke depan. Karena memang aku udah tulis menu-menunya dari hari Senin sampai Minggu kecuali hari Sabtu ya. Jadi satu harinya biasanya aku akan masak 2 menu untuk siang dan malam. Oke, di sini aku kasih tisu di beberapa bahan ya, kayak sayur-sayuran, buncis, terus toge, terus tempe juga aku kasih tisu biar lebih awet. Jamur enoki juga aku kasih tisu, sebenarnya nggak tahu nih yang benernya nyimpen jamur enoki itu kayak gimana, cuman aku nggak akan simpen lama, itu langsung 2 hari kemudian aku akan masak itu. Dan alhamdulillah perbawangan juga ini masih penuh. Terakhir ini aku beli telur setengah kilo, harganya 13.000. Alhamdulillah dengan budget 150.000 per minggu aku bisa memenuhi kebutuhan untuk memasak lauk untuk teman nasi ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang uang 150.000 per minggu ini tidak cukup ya. Cuman setiap keluarga mempunyai rezeki masing-masing, dan yakinlah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Asal kitanya yakin ya, teman-teman, dan selalu bersyukur gitu. Jadi apapun itu tergantung pemikiran kita. Kalau kita mikirnya nggak cukup, pasti nggak akan cukup. Tapi kalau kita yakin nih, ini akan cukup, insya Allah akan cukup. Mau 150 rezekinya, mau 100.000 gitu ya, atau di bawah 100.000, insya Allah itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tinggal kita yang pandai-pandai sih untuk mengatur keuangannya. Ketika kita memiliki keuangan yang mungkin pas-pasan, berarti kita harus punya strategi-strategi yang harus dilakukan gitu, agar si uangnya ini cukup untuk 1 bulan. Salah satu strategi misalnya kita selalu membuat budgeting setiap awal bulan agar keuangannya lebih terkontrol, terus membuat meal plan dan juga food prep, itu adalah salah satu usaha agar kita tuh bisa mencukupi keuangan untuk 1 bulan ke depan gitu.
Oke, lanjut ke videonya ya. Di sini aku bikin katsu, sebelumnya itu udah dimarinasi dulu ya beberapa jam di kulkas. Terus ini untuk buat katsu itu gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal siapin tepung. Tepungnya itu adalah tepung terigu dicampur sama tepung serbaguna ya teman-teman. Terus telur sama tepung panir. Untuk baluran telur sama tepungnya itu aku lakukan 2 kali ya, 2 kali baluran. Alhamdulillah udah beres nih bikin katsunya, dan udah beres juga video belanja mingguan dan food prep untuk minggu ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.